Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Nugraha dari kelas TI 4B. Kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan regresi logistik pada sebuah dataset. Dataset yang akan saya gunakan yaitu ini dataset untuk pasien diabetes. Langsung saja kita ke program. Yang pertama, kita harus mengimport dataset. Karena data kita bertipe CSV, maka kita dapat langsung mengimport data kita dengan read CSV. Untuk lokasinya ada di kita copy saja. Oh, bentar, ininya belum dimasukin. Nama datasetnya diabetes.csv. Nah, kita lihat datasetnya. Untuk datasetnya seperti ini, di mana terdapat variabel pregnancies, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes predictive function, age, dan outcome. Nah, sebelum dilanjutkan ke tahap selanjutnya, kita lihat dulu apakah data kita memiliki nilai yang kosong atau enggak. Untuk mengecek nilai kosong, kita bisa menggunakan fungsi kosong untuk is NA itu dari data. Untuk data kosong dari setiap kolom pregnancy kosong, berarti aman, data kita bersih dari data yang hilang. Selanjutnya, untuk melihat statistik dari data, kita bisa menggunakan fungsi summary dari my data. Di sini langsung keluar untuk statistik dari data kita, dimana ada data terkecil, min, data terkecil 1, median, min, kuartil ketiga, dan nilai maksimum dari setiap data di setiap kolom dataset saja. Terus untuk struktur datanya, kita bisa menggunakan fungsi str dari my data. Nah, di sini bisa dilihat untuk strukturnya terdiri dari 768 observasi dan
9 variabel. Untuk nama-nama variabelnya ada pregnant, blood class, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree function, age, dan outcome. Untuk jenisnya bertipe data integer atau numerik. Saya akan memvisualisasikan jumlah pasien yang terindikasi dan tidak terindikasi. Yang pertama, untuk pasien yang terindikasi, kita bisa simpan mereka dalam variabel yes. Outcome. Kemudian untuk yang tidak terindikasi, kita simpan dalam variabel no. Kemudian kita gabungkan mereka, kita kasih nama channel. Untuk labelnya kita beri nama terindikasi dan tidak terindikasi. Untuk membuat diagram V-chart-nya, kita bisa gunakan CV. Yang pertama, kita import dulu library yang dibutuhkan. Library ggplot. ggplot keluar. Ambil dulu library-nya. Di sini kita butuh masukkan slide. Kemudian untuk labelnya kita kasih label color di rainbow terhadap panjang dari label
Untuk judul diagramnya kita beri nama I dari pasien dia bisa dilihat di sebelah sini. Untuk jumlah pasien yang terindikasi yang berwarna merah dan tidak terindikasi berwarna biru, dengan jumlah pasien terindikasi 268 dan tidak terindikasi sebanyak 500. Selanjutnya data akan kita bagi dua menjadi data training dan data testing. Bagi atau split dataset. Untuk melakukan split, kita bisa menggunakan fungsi sampel split terhadap my data berdasarkan tabel kita. Untuk split rasionya kita bagi menjadi 0,7. Jadi data training itu sebanyak 70% dan data testing sebanyak 30%. Dan kita simpan data training kita dalam variabel training. Testing kita simpan di variabel testing. My data simple split my data. Nah, ini subset plus logical. Oh, ini sama dengan. Nah, setelah dilakukan split untuk data, kita bisa melakukan training model regresi. Kita panggil dulu library untuk regresi, ada di fungsi catul model. Kita gunakan general linear model. Untuk datanya formula kita masukkan yang pertama label kita ada di outcome.
com dengan kemudian kita kuriwal gini dan titik itu menyeluruh gitu, jadi dari semua variabel. Jadi kita dibawa untuk label.com, variabel bebasnya ini titik itu semuanya diambil gitu. Kemudian family-nya kita binomial dengan link nya logit dan logit untuk datanya dari data training. Kemudian summary model 1 untuk melihat hasil model kita. Nah, bisa dilihat di sini untuk model pertama dengan menggunakan semua variabel. Di sini bisa dilihat tidak semua variabel memiliki keterikatan yang cukup signifikan, di mana skin thickness, insulin, dan X tidak saling berhubungan gitu. Jadi tidak ada keterkaitan gitu dengan variabel terikatnya. Maka yang tiga ini bisa kita hilangkan atau tidak kita gunakan. Selanjutnya kita panggil saja model 2 dengan model yang sama. Kita copy aja ini. Nah, untuk di sininya karena kita tidak ingin menggunakan skin thickness dan insulin, maka kita masukin satu-satu untuk variabel yang akan kita pakai. Yang pertama, pregnancies ditambah glucose ditambah blood pressure kemudian skin thickness dan insulin tidak kita bawa, dan BMI diabetes pedigree function untuk family-nya binomial link logit dari data training. Kemudian kita lagi model yang kedua. Nah, untuk selanjutnya bisa dilihat semua variabel memiliki signifikan yang cukup baik dan saling berhubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya, di mana pregnancies bintang 3 di sini berarti hampir mendekati 0. Kemudian glukosa dan blood dan glukosa juga sama. Kemudian untuk BM untuk blood pressure-nya bintang 1 berarti kurang dari 0,05.
Kemudian BMI dan diabetes pediatric function bintang 2 yang hampir mendekati 0. Untuk melihat model yang terbaik, kita bisa bandingkan model itu dari AIC-nya, dari ini, AIC. Untuk melihat perbandingan AIC, untuk AIC-nya kita simpan dalam variabel AIC, berarti model 1 AIC, model 2 data frame-nya kita bisa masukkan model. Kita beri nama model 1, model 2. Kemudian kita masukkan model dan AIC. Dan kita lihat AIC-nya. Dari model 1 dan model 2 bisa dilihat model AIC yang paling terkecil yaitu model 2. Nanti yang ini bisa kita gunakan. Kemudian kita lihat akurasi dari model, atau good goodness of it. Untuk melihat akurasi, kita buat variabel akurasi. Akurasi dari predict untuk modelnya, model 2. Ini datanya, data setting, levelnya respon. Kemudian result atau hasil, if else, ini bukan ACC atau ini kita sudah kasih nama ACC saja. If else ACC lebih dari 0,5, kita beri nama 1, dan yang kurang dari 0,5 itu nilai probabilitasnya. Jika probabilitas kurang dari lebih dari 0,5 berarti dia bernilai 1. Kalau kurang dari 0,5 berarti bernilai 0 atau tidak.
Nah, kita bisa lihat hasil prediksi terhadap data tes kita. Nah, ini adalah hasil prediksi terhadap data testing kita. Bentar. Reset model 2 new data testing respon. Kok belum? Ini belum. Semuanya. Bentar, data testingnya kok semua. Trainingnya 538, untuk testingnya 230. Harusnya gini. Berarti kita bisa ulang lagi. Model 2 yang kita pakai untuk prediksi akurasinya. Nah, ini nah, ini hasil prediksi terhadap data testing kita. Kemudian untuk akurasi kita bisa akurasinya berarti rata-rata dari patient tidak sama dengan testing outcome. Object result not one. Ini kurang S. Print akurasi dengan satu dikurangi akurasi. Untuk akurasi dari model yaitu 0,782 atau dalam persen berarti sekitar 78%. Kemudian kita bisa melihat confusion metric dari model dari hasil prediksi terhadap data testing kita. Caranya dengan fungsi tabel untuk data true-nya itu testing out
dari ACC keluar. Jadi sebanyak 132 data dinyatakan benar menurut hasil prediksi, dan sebanyak 48 orang salah dari hasil prediksi itu. Jadi 132 dinyatakan tidak terindikasi bernilai benar, kemudian 48 orang dinyatakan terindikasi salah gitu, salah prediksi gitu, yang harusnya true ternyata malah yang harusnya tidak terindikasi malah dinyatakan terindikasi. Itu mungkin sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.